Ya. Di tutorial kali ini, aku bakal bahas beberapa soal pilihan yang ada di textbook. Eh, nggak menjamin juga awalnya soal yang bakal keluar, karena textbooknya eh, baru dipakai sekarang ya, tahun ini. Ya, kayak mulai dari yang 2017 dulu. Oke, eh, di sini kita dikasih tahu tentang ada pembangkit listrik dari angin ya. Terus dia tuh punya kecepatan anginnya 10 meter per second. Diminta untuk menentukan mechanical energy of air per unit mass and the power generation potential of wind turbine with 60-meter diameter plates at that location. Take the air density to be 1.25 to 5 kilogram per meters cubic. Ah, eh, buat yang pertama, itu kan ada mechanical energy per unit mass. Untuk mechanical energinya sendiri, itu adanya yang di dalam kasus ini, itu adanya energi kinetik aja kan. Jadi masukin aja jadinya 50, ini ya, sesuai rumus, 50 joule per kilogram. Lalu, kalau kita mau tahu potensialnya, berapa sih sebenarnya banyak dari energi yang bisa dibangkitkan, itu pakai ini setengah mv kuadrat, tapi m-nya itu adalah laju alir. Nah, kalau yang rumus biasa setengah mv kuadrat itu kan dia pakai satuannya joule ya. Artinya energi aja. Apa ya? Usaha ya, ya, kayak usaha gitu. Usaha sih. Ya udah gitulah. Nah, sementara kita ini diminta buat berapa sih banyak energi yang bisa dibangkitkan dari sini per satuan waktu. Jadi kita diminta buat menghasilkan dalam bentuk eh, joule per second. Ya, jadi kayak per satuan waktu itu berapa? Karena kan anginnya itu mengalir secara konstan ya. Jadi steady ya, secara steady si 10 meter per second. Jadi kalau misalnya kita mau tentuin joule-nya aja nggak bisa, karena yang diketahui itu laju alirnya yang konstan, bukan bukan dalam kurun waktu tertentu kayak gitu. Jadi rumusnya pakai ini ya, yang ini. Nah, setengah V kuadrat itu kan sudah diketahui ya, itu yang di 50 joule ini adalah setengah V kuadrat. Jadi ini 50 joule ini adalah eh, E ya. Lalu kita masukkan lah. Kita mau cari tahu M-nya berapa. Massa udara yang mengalir itu berapa. Nah, dari diukur di sini. Nah, massa udara yang mengalir turbin itu udaranya di sini itu bakal menggerakkan turbin itu satu putaran. Jadi kita mau tahu, jadi anginnya itu bakal bergerak satu putaran kayak gitu. Jadi pakai rumus ini ya. eh, kalau
massa itu kan dia rho kali V, volume. Sementara di sini tentu butuhnya laju air massa, dan kita ada kecepatan ya, laju air di satu sumbu, jadi sisanya adalah A gitu ya, luasnya. Jadi lengkap nih, dimensinya udah sama di kiri sama di kanan. Jadi masukin aja rumusnya. Dapatnya segini, terus masukin ke rumus yang awal ini, dapatnya segini. Udah. Terus lanjut ke 232. Ini ada ya, skill lift, ya misalnya orang yang bakal misalnya mau naik, mau mau apa ya, mau olahraga ski gitu, kan dia naik dulu gitu, naik pakai lift terus ski dari atas. Nah, distance-nya atau perpindahan tapi jaraknya itu 1 kilometer, dan perpindahan secara vertikal itu 200 meter. Lalu kursinya itu, setiap kursi, setiap gantungannya ini itu dijarakin 20 meter. Satu kan gantungan ini dia bisa memuat 3 orang dengan average mass-nya adalah 250 kg. Diminta buat menentukan daya untuk mengangkat, untuk mengoperasikan lift ini. Nah, kita tahu ya, daya itu adalah usaha per waktu gitu. Jadi usahanya itu, usaha buat mengoperasikan lift ini adalah usaha ke atas ya, usaha buat dia mengangkat posisi liftnya itu dari bawah ke atas. Jadi eh, W-nya itu sama dengan MGH. Nah, lalu kita kita tentukan dulu massa yang diangkut gitu ya. Gimana caranya? Tentuin dulu berapa sih jumlah kursinya. Jadi kalau jaraknya 10 kilometer, terus jarak per kursi itu 20 meter, berarti jumlah kursinya 50 kursi. Sementara jadi masanya yang bisa diangkat maksimal adalah 12.500 kg. Nah, dari sana dimasukin aja rumusnya, terus deltanya juga diketahui dari rumus jarak berkecepatan, dapat segitu, tinggal dimasukin aja. Lalu yang kedua, estimate the power required to accelerate the ski lift in 5 seconds to its operating speed when it's first turn on. Jadi diminta buat menentukan ya, dari gimana sih, dari diam menjadi terakselerasi supaya menjadi kecepatan yang sekarang itu 10 km per jam. Itu dia butuh daya berapa? Eh, ya, kalau akselerasi berarti kan dia eh, dayanya itu, usahanya itu ada dua ya, akselerasi. Ada daya buat mengakselerasi pakai kecepatan, sama daya buat mengangkat. Jadi yang di sini dimasukin ke rumusnya juga. Masanya dimasukin, terus kecepatan akhir sama kecepatan awal yang 0 kan berarti dimasukin juga. Punya segitu. Terus selama akselerasi juga ada daya mengangkat. Nah, ini jadi pakai rumus yang sama kayak yang bagian A tadi, MGH ini. Terus kita mau tahu dalam waktu 5 detik itu
dia menempuh berapa H gitu ya. Dia menempuh berapa sih hanya. Nah, karena dia tuh mengalami proses akselerasi, berarti hanya itu nggak bisa dihitung pakai rumus yang ini ya. Nggak bisa malas. Nggak bisa ini hanya ini nggak bisa dipakai, nggak bisa dicari pakai rumus delta variabilitas. Sama dengan H per kecepatan nggak bisa ya, karena kecepatannya nggak konstan kayak itu. Jadi pakai rumus H yang ini itu gerak, rumus gerak parabola ya. Gerak gerak akselerasi harusnya harusnya pernah dipelajari juga, kayak misal gerak jatuh bebas atau apa itu tuh kan pakai rumus ini ya, dengan A-nya itu adalah A vertikal. Jadi eh, ya karena H di sini tuh masuknya adalah perpindahan ya, bukan jarak. Jadi dia tuh harus yang vertikal. Nah, masuk-masukin aja sesuai rumus. A-nya dapat dari sini, dari delta V per delta T. Terus delta, oh ya, A yang di sini, A yang kita hitung di bagian ini itu adalah A dengan delta V-nya adalah delta V ke samping. Delta V naik, delta V dengan jarak jarak tempuhnya berbeda dengan dengan perpindahannya. Jadi kita perlu sesuaikan dia supaya dan mendapatkan A yang vertikal kayak gitu. Nah, ini A yang di sini sama A yang di sini kan beda gitu ya. Jadi ini perlu disesuaikan dengan faktor ini ya. Ini pakai trigonometri sebenarnya. Tapi kalau nggak hafal nggak apa-apa, yang penting eh, tahu gitu cara makanya. Jadi 1000 itu di bawah karena 1000 itu kan fraksinya. Bukan fraksi. 1000 itu kan eh, yang ke serong ya. 200 itu kan yang ke atas, yang vertikal. Jadi kita mau tahu yang ke atas berapa. Terus dapatnya segitu. Dapatnya segini. Terus langsung masukin rumus. Dapat hanya segitu. Terus kita bisa tahu berapa sih daya yang dikeluarkan selama 5 second akselerasi tersebut. Jadi tetap tahu aja 43,8 kilowatt. Dan itu. Terus nomor selanjutnya 233. Ini ada mesin yang 1500 kilo masanya, lalu punya daya sebesar 75 kilowatt. Kalau dia diakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam, ditanya berapa sih waktunya gitu ya. Jadi pakai cara yang sama, pakai rumus yang sama kayak yang ini ya, yang nomor selanjutnya sebelumnya ini kan sudah bahas juga tentang akselerasi. Dia pakai rumus yang sama, tinggal masukin aja, dapatnya segitu, 7,7 second. Ya, begitu. Terus yang 235, ini juga masih masukin rumus aja. Eh, jadi diketahui surface tensionnya itu 0,02 Newton per meter. Terus diketahui diameter itu berubah dari 1 cm ke 3 cm. Nah, caranya kalau misalnya kalian nggak tahu rumus ini, sebenarnya rumus itu masih bisa diterka gitu ya, dari dimensi atau satuan dari yang kita ketahui itu. Kan kalau W itu kan dia dimensinya atau satuannya itu kan Newton meter ya. Sementara ini itu Newton per meter. Jadi supaya dapat eh, Newton meter perlu dikali sesuatu kan. Nah, sesuatu itu adalah meter persegi. Jadi ya sesuatunya itu adalah apa itu namanya? Luas gitu ya. Dan dalam kasus ini itu adalah perbedaan luas.
sebenarnya agak mirip juga sama kayak W sama dengan P delta V gitu ya. Nah, dalam kasus ini, delta V-nya itu, ya delta V-nya berubah, tapi eh, jadi V-nya itu berubah karena perbedaan luas kan. Nah, tapi ada yang nggak berubah gitu. Jadi ada satu dimensi yang nggak berubah. Makanya dia bisa jadi kayak gini. Delta A. Ya, gitu lah pokoknya. Jadi ya bisa, harusnya bisa ngerti ya. Ini tuh kayak mirip sama ini gitu. Jadi kenapa kok tiba-tiba ada deltanya itu karena ya gitu ya. Jadi luas usaha itu bisa terjadi karena ada perbedaan volume. Dan dalam kasus ini karena kita ketahui konstantanya itu adalah berupa surface tension, tegangan permukaan. Jadi yang kita cari, yang kita butuhkan itu bukan perbedaan volume, tapi perbedaan luas permukaan. Kayak gitu. Jadi tinggal masuk-masukin rumus saja. Biasanya segitu. Oke, kalau yang 246 ini tentang listrik. Jadi kalau misalnya di sini ada lampu, terus misalnya dipasang sensor gerak sehingga lampunya itu bakal mati ketika nggak digunakan. Nah, ditanya berapa sih penghematan yang bisa terjadi dari eh, investasi ini dan berapa lama gitu, ya, berapa lama bisa balik modal. Jadi kita hitung dulu yang kalau tanpa sensor itu gimana sih? Berapa sih pengeluaran listriknya sama biaya yang dikeluarkan berapa? Terus dengan sensornya berapa? Terus kita bandingin penghematan listrik itu berapa sih per tahun? Nah, kata 86,7 dolar per tahun. Lalu investasinya 72 dolar, sehingga supaya investasi ini bisa terbayarkan gitu ya, terbayarkan dari penghematan itu butuh berapa lama. Jadi tinggal dikali aja waktu ini ya. Masuk ke kayak gini, terus ya, hasilnya 0,83 tahun atau sekitar 10 bulan. Ya, jangan. Kalau ngerjain soal kayak gini, dimensi waktunya jangan lupa ya. Jadi dimensinya itu diperhatikan ya. Kayak misalnya ini per tahun, per tahun. Kalau misalnya kalian hitung per bulan ya nggak apa-apa gitu. Tapi harus konsisten semua. Nanti hasil akhirnya juga bakal, ini di sini bakal bulan gitu. Terus yang di berikutnya adalah 260. Ya ini apa sih? Ya, ini tuh menghitung berapa energi panas yang diterima oleh ruangan akibat dari aktivitas olahraga dan juga aktivitas eh, mesin ya, mesin atau motor. Nah, kita identifikasi berapa sih sumber panasnya. Nah, sumber panasnya itu ada orang ya. Orang itu ada 6 sama 7 orang yang pakai treadmill sama weightlifting machines. Terus 2 orang lagi yang menunggu. Ada 2 orang lagi yang melakukan exercise ringan while waiting in line for one piece of equipment. Jadi orangnya ada 15, terus motornya itu ada 7. Jadi kita itu satu, berapa sih panas yang dilakukan orang sama panas yang dilakukan motor. Nah, orangnya udah tahu ya tinggal dikali aja, terus yang motor ini, karena dia kekuatan itu 2,5 horsepower, terus load factor-nya itu 0,7. Artinya load factor itu berarti eh, load factor itu berarti yang digunakan itu cuma dari 0,7 dari 2,5 itu. Berarti 2,5 dikali 0,7 gitu kan. Nah, maka terus kita juga dikasih tahu efisiensi itu 0,77. Berarti sisanya itu 1 minus 0,77 adalah
energi yang terbuang dalam bentuk panas. Kayak gitu. Nah, maka karena kita mau tahu panasnya berapa, jadi yang kita kalikan di sini itu 1,0,77, 1 minus 0,77, bukan 0,77 ya. Terus sampai segitu, horsepower. Ini faktor konversinya dikalikan, hasilnya dapat totalnya segini. Terus yang selanjutnya nomor 262. Nah, ini tuh ada, ini sebenarnya cuma main-main rumus saja ya. Ada rumusnya di buku. Jadi, ya tinggal dimain-mainin aja. Yang pertama itu efisiensi dari turbin generatornya secara keseluruhan bagaimana. Jadi, elektrisiti yang dihasilkan per energi dari energi mekanik dari fluida yang memutar turbin gitu kan. Masukin aja energi mekanisnya itu dari ada energi potensial dan juga energi kinetik kan. Lalu masukin. Oh ya, energi kinetiknya dianggap nol ya. Karena kecepatan awalnya kayak nggak diberitahu. Jadi kayaknya nol. Masukin aja, otomatis sudah hasilnya. Lalu energi turbin ditanya buat efisiensi mekanis dari turbin, efisiensi turbinnya. Jadi ini ya sama pakai rumus yang ada di buku ini. Jadi yang ini ya, di rumus yang ini. Coba ya lingkarannya. Udahlah, mulai dulu. Jadi kayak gitu. Terus dapat ya 0,8. Dari situ kita bisa tahu berapa sih output yang dihasilkan dari turbin. Bisa, nah ini bisa dikerjakan dari dua arah. Bisa ditinjau dari efisiensi generatornya, atau bisa juga ditinjau dari efisiensi turbin. Bisa hasilnya sama ya, dua-duanya sama 19 nanti. Gitu. Oke, lanjut. Oh ya, lalu ada yang quiz 1 juga kemarin pakai yang bab 2 ya. Ini eh, ya cara kerjanya juga pakai rumus yang kurang lebih sama ya kita dari tadi. Hitung energi mekanik per unit mass, lalu power generationalnya tinggal dikali sama ya faktor energi mekanik per kilonya ini tinggal dikali sama densitas sama laju volume alir ya, laju alir volumetrik, terus bisa dapat buat joule per second ya. Oke, buat pembahasan soal bab 2 mungkin sampai sini aja. Kalau misal masih ada soal yang masih mau dibahas, bisa dikirim ke aku. Sharing. Oke, makasih.